Dalam perjalanan yang penuh misteri dan keajaiban, Terelie membawa kita menyusuri halaman-halaman novel bumi yang memikat. Sebuah kisah epik yang mengguncang hati dan mengangkat jiwa kita ke dunia yang tak terduga. Dalam kegelapan dan cahaya, di antara kehidupan dan kematian, bumi membuka pintu menuju petualangan yang tak terlupakan. Bersiaplah untuk terhanyut dalam keajaiban kata-kata dan kekuatan imajinasi Terelie yang tiada tanding. Selamat datang di dunia bumi, tempat di mana segalanya mungkin terjadi. Halo semuanya, aku Gina Suci Nur Amalia, dan di sini aku akan mereview salah satu buku novel karya Terelie yang bertajuk Bumi. Sebelumnya, kalian pasti udah gak asing nih sama penulis brilian yang satu ini. Yap, Terelie. Terelie adalah nama pena dari salah satu penulis produktif dan penuh akan imajinatif dari tanah air. Darwis adalah nama asli dari Terelie. Pria kelahiran tahun 1979 ini telah menciptakan berbagai karya tulis novel bestsellernya dengan berbagai genre seperti romance, action, fantasi, drama islami, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa di antaranya juga udah banyak loh yang diangkat ke dalam bentuk layar lebar. Nah, adapun salah satu bentuk dari sekian banyak karya tulisnya yang berhasil masuk ke deretan bestseller Indonesia yaitu bertajuk Bumi. Novel Bumi merupakan bagian pertama dari serial Bumi. Oke, jadi kita lanjut review buku ini ya. Jadi Bumi karya Terelie ini adalah serial pertama dari 11 judul. Setelah Bumi, selanjutnya ada Bulan, Matahari, Bintang, Ceros dan Batozar, Komet, Komet Minor, Selena, Nebula, Si Putih, dan terakhir itu Lumpuh. Novel Bumi Terelie mempunyai tema utama persahabatan, saling tolong-menolong, petualangan, dan fantasi tentunya. Novel ini bisa banget dibaca oleh berbagai kalangan usia. Lalu pada bagian pertama yakni Bumi ini merupakan awal pengenalan tokoh-tokoh utama yang berperan. Novel Bumi Terelie ini menceritakan tentang anak remaja bernama Raib. Ia berusia 15 tahun dan ia memiliki sahabat bernama Sally dan Ali. Dan adapun tokoh-tokoh seperti Tamus, Miss Lena, Au, Ilo, Faye, dan Af, mereka mempunyai karakter yang unik jadi mampu menghidupkan suasana novel ini. Namun mereka bukanlah remaja biasa, melainkan remaja yang memiliki kekuatan khusus seperti Raib yang bisa menghilang, Sally yang bisa mengeluarkan petir, dan Ali seorang pelajar yang sangat jenius. Nah, petualangan menjelajahi dunia paralel mereka dimulai dari sini. Dunia paralel yang pertama mereka jelajahi adalah klan Bulan. Petualangan Raib dimulai dari berangkat sekolah dan bertemu dengan kedua sahabatnya yaitu Sally dan Ali. Mereka bertiga merupakan tim yang sangat keren untuk menjalankan sebuah misi. Gaya bahasa yang begitu mengalir dan hidup memang membuat semua tokoh berasa hidup menjalankan perannya masing-masing. Raib juga punya dua kucing manis bernama si hitam dan si putih. Dia termasuk memiliki keluarga yang bahagia karena dia tinggal bersama kedua orang tuanya. Tidak pernah sedikit pun keluarganya bertengkar untuk hal-hal yang dirasa sepele. Kalaupun mengalami masalah, keluarga itu bisa menyelesaikannya dengan baik. Karena Raib merupakan anak tunggal, tentu saja dia tidak kekurangan fasilitas apapun. Dan kita masuk ke ceritanya. Tiba-tiba saja guru mereka yang bernama Miss Keriting mengantarkan buku PR Raib ke rumahnya. Dan itu merupakan sebuah kejadian aneh dan juga langka. Lalu suatu hari Ali dan Sally bermain ke rumah Raib dan Raib kembali ke kamar. Namun dia menemukan keanehan di dalam cermin besar. Semakin lama dia didatangi sosok makhluk aneh dan menyeramkan untuk mengasah bakat Raib yang bisa menghilangkan benda. Lalu ada satu kejadian aneh yang menimpa sekolah. Akhirnya Ali mengajak Raib dan Sally ke sebuah ruang rahasia di sekolah. Akhirnya mereka bertempur melawan Tamus di ruang rahasia karena memaksa membawa Raib dan Sally. Kejutan selanjutnya ternyata Miss Keriting merupakan Miss Selena yang juga murid si Tamus.
Ia datang menyelamatkan Raib, Sally, dan Ali. Mereka bertempur dengan kekuatan masing-masing. Sampai pada akhirnya mereka berada di sebuah apartemen di dunia lain dan bertemu dengan Ilo, seorang desainer pakaian sekaligus pemilik apartemen, dan Faye sebagai istrinya. Dari sini petualangan seru di dunia lain untuk mengalahkan Thamus dan pasukannya pun dimulai. Nah, itu merupakan cerita yang tertuang pada bagian pertama Bumi. Sekarang kita analisis novel ini menggunakan perspektif filsafat ilmu, tepatnya menggunakan pemikiran ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Karena dengan menerapkan perspektif filsafat ilmu, kita dapat melihat novel sebagai refleksi atau pemikiran tentang ilmu pengetahuan dan perannya dalam kehidupan manusia. Hal ini dapat membuka pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia itu saling berhubungan. Bagaimana persepsi kita terhadap ilmu pengetahuan berdampak pada pemikiran dan tindakan kita, dan bagaimana ilmu pengetahuan itu dapat mempengaruhi moralitas dan etika kita. Dalam perspektif ontologi, fokus kita adalah pada realitas dan jenis entitas yang ada dalam cerita tersebut. Dalam novel ini ada keberadaan dunia paralel yang dijelajahi oleh tokoh-tokoh utama, yaitu Raib, Ali, dan Sally. Dunia paralel ini menjadi sebuah entitas yang eksis secara terpisah dari dunia yang kita kenal. Kemampuan Raib untuk menghilang dan menghilangkan benda juga menunjukkan adanya entitas yang tidak terlihat secara nyata dalam dunia yang umum. Selain itu, ada sosok Thamus yang muncul dari cermin dan memainkan peran penting dalam alur cerita. Ontologi dalam novel ini melibatkan adanya dunia paralel, kemampuan gaib, dan entitas non-fisik yang terlibat dalam petualangan para tokoh. Lalu dalam perspektif epistemologi, perhatian kita tertuju pada pengetahuan dan cara memperolehnya dalam cerita. Para tokoh utama seperti terutama Raib, Ali, dan Sally mengalami transformasi pengetahuan melalui perjalanan mereka di dunia paralel. Awalnya mereka tidak menyadari kemampuan dan potensi yang terpendam dalam diri mereka. Namun melalui pengalaman-pengalaman yang mereka alami dalam petualangan, pengetahuan mereka tentang kemampuan gaib dan bahaya di dunia paralel semakin berkembang. Mereka belajar tentang kekuatan mereka sendiri, bertemu dengan sosok Mia Selena yang membuka pengetahuan baru tentang klan bulan, dan menghadapi pasukan Thamus yang mengancam mereka. Epistemologi dalam novel ini melibatkan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan eksplorasi. Lalu, dalam perspektif aksiologi, hubungan dengan nilai dan etika yang muncul dalam cerita, dalam novel ini ada tema saling melindungi, persahabatan, dan keberanian yang menjadi nilai-nilai utama. Raib, Ali, dan Sally bersama-sama menghadapi bahaya dan berjuang untuk melindungi satu sama lain. Mereka menunjukkan keberanian dan kegigihan dalam menghadapi pasukan Thamus yang jahat. Selain itu, Miss Selena juga memberikan contoh nilai-nilai keberanian dan pengorbanan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melindungi Raib, Ali, dan Sally. Aksiologi dalam novel ini melibatkan penghargaan terhadap persahabatan, keberanian, dan perlindungan terhadap orang-orang yang dicintai. Secara keseluruhan, novel Bumi ini menawarkan sebuah cerita yang melibatkan dunia paralel, kemampuan gaib, dan petualangan yang mengubah pengetahuan dan nilai-nilai tokoh-tokoh utama. Perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi membantu kita memahami dimensi filosofis yang terkandung. Jadi teman-teman, novel Bumi karya Terelie ini dengan alur cerita yang mengisahkan petualangan Raib, Ali, dan Sally ke dunia paralel menawarkan konsep yang menarik dan menegangkan. Namun, ada beberapa kritik dari saya terhadap novel ini. Yang pertama, meskipun konsep dunia paralel yang dikemukakan dalam novel ini menarik, penjelasan tentang dunia-dunia tersebut mungkin terlalu singkat dan tidak terperinci. Lalu pembaca akan merasa tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang dunia-dunia paralel tersebut, seperti bagaimana karakteristik unik setiap dunia, makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, atau perbedaan yang signifikan dengan dunia nyata.
Lebih banyak informasi tentang dunia-dunia paralel ini akan membuat pengalaman pembaca lebih memikat. Lalu yang kedua, pengenalan karakter-karakter utama seperti Raib, Ali, dan Sally itu tidak begitu mendalam. Meskipun mereka terlibat dalam petualangan yang menarik, pembaca tidak dapat memahami dengan baik latar belakang, kepribadian, atau motivasi mereka. Karakter-karakter ini tampak datar dan kurang terhubung emosional dengan pembaca. Menggali lebih dalam tentang karakter-karakter ini akan memberikan dimensi yang lebih kaya pada cerita. Lalu yang ketiga, penggunaan kemampuan-kemampuan khusus seperti kemampuan Raib untuk menghilang dan menghilangkan benda mungkin perlu lebih dijelaskan secara konsisten dan terstruktur. Terdapat beberapa kejadian dalam alur cerita di mana kemampuan-kemampuan ini muncul secara tiba-tiba atau tanpa penjelasan yang memadai. Memperkuat fondasi dan mekanisme kemampuan-kemampuan ini akan membantu menjaga konsistensi dalam cerita. Terakhir, konflik dengan tokoh antagonis, yaitu Thamus dan pasukannya. Terasa agak terburu-buru dan tidak sepenuhnya terbentuk dengan baik. Pembaca tidak diberikan cukup informasi tentang latar belakang dan motivasi karakter tersebut, sehingga konflik terasa kurang mendalam. Mengembangkan karakter antagonis dengan lebih baik dan memperkuat motivasinya, itu akan menambah kekuatan dan ketegangan dalam cerita. Jadi, secara keseluruhan, novel Bumi menghadirkan alur cerita petualangan yang menarik. Tetapi terdapat ruang untuk lebih mengembangkan dunia paralel, karakter-karakter utama, kemampuan-kemampuan khusus, dan konflik dengan antagonis. Dengan perbaikan dalam aspek-aspek novel tersebut, novel ini dapat menjadi pengalaman pembaca yang lebih mendalam dan memikat. Oke, jadi teman-teman, apakah dengan review novel ini semakin membuat kamu penasaran membaca novel Bumi Terelie? Meski belum dijadikan film, tetapi novel ini udah terjual banyak, bahkan ribuan eksemplar loh. Dan gambaran tentang petualangan remaja untuk menyelesaikan masalahnya sendiri menjadi poin penting yang bisa dijadikan pelajaran. Semoga review novel Bumi Terelie mengenai petualangan yang seru ini bisa menjadi alternatif mengisi waktu luang kalian. Terima kasih banyak sudah menonton.